Selamat malam Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Begitu besar Engkau ya Allah Tuhan kami, yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Seharian ya Tuhan, Engkau telah melindungi kami. Malam hari ini kami hendak istirahat. Sebelum istirahat kami Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami untuk kehidupan kami yang akan datang. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 di atas judul berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan bertopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Zaman dan masa ini mengacu pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada masa depan, terutama pada kedatangan Kristus kembali. Upaya-upayanya untuk menentukan tanggal kedatangan Kristus kembali merupakan kebodohan. Jangan disesatkan oleh siapapun yang mengaku mengetahui waktu tersebut. Di sini kita diberitahu bahwa tidak seorang pun mengetahui, dan bahwa orang-orang percaya akan terkejut. Tuhan akan datang kembali secara tiba-tiba dan tak terduga. Demikian Paulus memperingatkan. Jadi bersiaplah, karena tidak seorang pun mengetahui kapan Yesus akan datang kembali ke bumi. Maka kita hendaknya bersiap sedia setiap saat. Seandainya Yesus datang kembali hari ini, bagaimanakah cara kehidupan Anda yang Ia dapati? Apakah Anda siap ketemu dengannya? Hiduplah setiap hari dengan siap untuk menyambut Kristus. Hari Tuhan datang adalah waktu pada masa depan ketika Allah akan campur tangan secara langsung dan dramatis dalam perkara-perkara yang terjadi di dunia. Sering dibuatkan dan dibicarakan dalam Perjanjian Lama di Yesaya 16 ayat 6 sampai ke 12,
di Jepaya 1 ayat ke-14 sampai ke-18. Hari Tuhan itu akan meliputi baik penghukuman maupun berkat. Kristus akan menghakimi dosa dan mendirikan kerajaan yang kekal. Allah baik bahwa kita tidak mengetahui pasti kapan Kristus akan datang kembali. Seandainya kita mengetahui tanggalnya yang pasti, kita mungkin tergoda untuk malas dalam pekerjaan kita bagi Kristus. Bahkan yang lebih buruk lagi, kita mungkin berencana tetap terus berdosa dan berbalik kepada Allah tepat pada saat terakhir. Surga bukan tujuan kita satu-satunya. Kita mempunyai pekerjaan yang harus kita lakukan di sini. Umat Kristen harus terus melakukan pekerjaan Allah sampai mati, sampai kita melihat kedatangan kembali juru selamat kita. Dalam Mazmur 28 ayat 19 ke 20, kita punya tugas dalam pengutusan bahwa kita hendaknya memberitakan firman Allah kepada seluruh murid-murid dan kepada seluruh dunia. Dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkannya semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketika Anda mendekati akhir dari pertandingan panjang, mungkin kaki-kaki Anda sakit, tenggorokan Anda kering, dan seluruh tubuh Anda menjerit meminta Anda berhenti. Inilah saatnya ketika sahabat dan penggemar paling berguna, dorongan atau motivasi dari mereka membantu Anda bertahan terus dengan rasa sakit itu sampai mencapai garis akhir. Begitu juga dengan umat Kristen, harus saling menguatkan. Bersikaplah peka jika orang lain membutuhkan dorongan. Berikanlah kata-kata atau tindakan yang bersifat mendukung. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan kami siap untuk setiap saat menyambut Engkau. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus si pastor kiskotku, lain Tuho malintuna, muda donok tu lambu musuna.